Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami takdimi segenap Board of Directors, Board of Management PT Nusantara Regas beserta seluruh jajaran pimpinan dan seluruh keluarga besarnya. Yang kami takdimi segenap pimpinan dan pengurus Badan Dakwah Islamiyah PT Nusantara Regas dan seluruh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan pagi menjelang siang di hari yang penuh berkah ini. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara makna Allah sebagai Rabb kita, ketika kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul bagiku. Makna kata Rabb adalah antara lain Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang menguasai, Ar-Razzaq yang memberi rizki, Al-Mudabbir yang mengatur segala urusan. Maka kalau Allah yang menciptakan kita, Dia pula yang menjamin rizki kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat ke-78 dan 79, mengutip perkataan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih. Beliau mengatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan aku, dan Dia pula memberi petunjuk kepadaku, dan Dialah yang telah memberi aku makan, demikian pula memberi aku minum. Ini menunjukkan kesatuan pemahaman kita ketika kita mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabbku, artinya Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengatur segala urusan, dan Dialah zat yang membagi dan memberi kita rizki dari sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sini kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada sesuatu yang melata.
Kata dabbah menurut para ahli tafsir seperti dikutip Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, dinyatakan kata dabbah adalah jenis binatang yang jika dia berjalan maka perut dan dadanya menyentuh tanah. Artinya dia binatang yang melata, merayap-rayap di atas bumi. Yakni dia adalah binatang tingkat rendah. Maka berlaku qiyas aulawi kalau kepada binatang tingkatan rendah yang berjalan secara merayap melata di atas bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizkinya, maka lebih-lebih kepada anak manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang mereka, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam alaihi salam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jaminan kepada seluruh makhluknya, lebih-lebih kepada umat manusia, bahwa mereka dalam kehidupannya di dunia fi dhimmatillah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam hal rizkinya. Maka rizki ini melekat kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan, adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda menjelaskan ayat ini, tidak akan mati satu jiwa sampai Allah genapkan, sempurnakan untuknya rizkinya, yakni diturunkan kepadanya seluruh rizki yang telah dituliskan baginya. Maka rizki bagian dari takdir yang diberikan oleh Allah, yang ditulis di Lauhil Mahfudz di sisinya, dan tidak akan mati seorang makhluk, seorang hamba, seorang manusia sampai rizkinya telah digenapkan, sampai rizkinya telah disempurnakan untuknya. Nabi SAW di kesempatan lain bersabda, sesungguhnya rizki mengejar seorang hamba, mendatangi seorang hamba dengan upaya yang jauh lebih dahsyat daripada hamba itu di dalam menjemput rizki. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan kalimat, jika engkau tidak tahu di mana rizkimu, maka sungguh rizkimu tahu di mana engkau. Kalau ia ada di langit, sedangkan engkau di bumi, maka Allah akan perintahkan dia untuk turun dari langit ke bumi. Kalau dia ada di kedalaman bumi, sedangkan engkau ada di permukaan tanah, Allah akan perintahkan dia untuk muncul ke permukaan supaya berjumpa denganmu. Kalau ada di kedalaman lautan, dia ada di kedalaman lautan, maka Allah pun akan perintahkan dia untuk timbul supaya dia bisa menjumpaimu sebagai ahli rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh rizki itu dijaminkan, dihimpunkan, disempurnakan untuk kita di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau rizki adalah jaminan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji bagaimana cara kita menjemput rizki. Tentu Allah yang menjamin rizki itu pasti akan memberikan rizki itu dia ketika hambanya mengambilnya, menjemputnya dengan jalan yang diridhoinya, dengan jalan yang diberkahinya. Ini pasti akan menjadi kesempurnaan bagi rizki tersebut. Tetapi alangkah naifnya manusia yang kemudian tidak yakin akan jaminan Allah tentang rizki, sehingga dia memilih untuk menjemput rizkinya itu
dengan cara yang haram, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil apa-apa yang bukan menjadi haknya, dan itu semua tidak bisa menambahi rizkinya sedikit pun juga. Dan itu semua juga tidak akan membuat dia lebih daripada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Padahal dia sudah mengambil hak orang, menabrak, melakukan korupsi, menerima suap. Adapun dosa-dosanya akan dia pertanggungjawabkan di akhirat, akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala hisab dan pertanggungjawabannya, dan bahkan mungkin dia akan menerima azab, menerima siksa karena dosa-dosanya itu, sedangkan yang demikian itu sama sekali tidaklah menambah kepada rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Sebagaimana sebaiknya pula orang yang bersedekah, orang yang berderma, orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbagi dengan sesama, orang yang membantu fakir miskin, membantu anak yatim, berinfak fi sabilillah, melakukan berbagai amalan soleh dengan hartanya, sama sekali semua amal soleh tersebut tidaklah mengurangi rizki yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi ini konsep penting yang harus kita yakini. Bermaksiat untuk meraih harta dunia tidaklah menambah rizki kita. Sebagaimana beramal saleh, berbagi rizki dengan sesama, tidaklah mengurangi sama sekali rizki yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Maka tadi menjemput rizki itu ujian dari Allah. Apakah kita langsungkan, kita laksanakan sebagai suatu ibadah, ataukah kita justru memaknainya hanya sekedar untuk mendapatkan rizki, lalu dengan logika itu kita menghalalkan segala cara, menabrak semua ketentuan, melanggar batas halal dan haram demi meraih rizki. Sungguh ini akan menjadi suatu kerugian yang nyata di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penambah keyakinan kita bahwa rezeki itu mendatangi kita lebih daripada upaya kita mendatangi rezeki. Sering kami ilustrasikan dalam menyebut satu lagu, yang lagu itu mengajari kita tentang hakikat rezeki. Lagu itu berjudul Cicak-cicak di Dinding. Kalau kita kemudian menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding, nah, itu mungkin kalau kita menjadi cicak, atau cicaknya berpikir dengan cara kita berpikir, kita akan komplain, kita akan mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita mungkin akan mengatakan, ya Allah, apakah ini tidak salah desain? Apakah ini tidak keliru model? Ada apa memangnya? Karena makanannya cicak, makanan saya, kata cicak, itu bisa terbang, punya sayap, ya, pergi kemanapun dia suka dengan mengepakkan sayapnya di awang-awang. Sementara saya sebagai cicak tidak punya sayap, tidak bisa terbang, hanya merayap-rayap di dinding. Bagaimanakah saya akan mendapatkan rizki itu, mendapatkan makanan itu? Nah, tetapi cicak faham tugasnya berikhtiar sejauh kemampuannya. Maka cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ya, pertanyaan berikutnya, siapakah yang datang? Cicaknya atau nyamuknya? Siapakah yang datang? Rizkinya atau orangnya? Kita menjawab, datang seekor nyamuk. Jadi yang datang adalah rizkinya sendiri. Datang seekor nyamuk, tugas cicak hanya hap lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini menjadi hakikat yang kemudian kita renungkan dari lagu tersebut. Ya, nyamuk ini datang, rizki ini datang. Sementara si ahli rizki hanya menerima dengan ikhtiar yang tidak seberapa. Tentu
Hampir sama dengan kita yang menikmati air minum. Kalau kita telusur perjalanan air minum itu untuk sampai kepada kita, betapa dahsyatnya. Dari lautan yang tenang, terkena sinar matahari, airnya pun menguap ke atas di atmosfer, terkondensasi menjadi awan, awan berarak, bergerak, tertiup angin, sampai kemudian tiba di wilayah pegunungan, berbeda tekanan udara, berbeda suhu, turunlah dia sebagai hujan, rintik-rintik akhirnya deras ya. Ketika hujan turun itu tidak langsung mengenai tanah, tetapi cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, basah semua, lalu menetes-netes ke bawah, masuk ke celah-celah pori-pori tanah, menyusup di sela-sela bebatuan, mengalir terus terdorong oleh atau tertarik oleh gravitasi sampai ke tempat yang lebih rendah, ke tempat yang lebih rendah lagi, dari semula di puncak pegunungan, sampai akhirnya dia memancar sebagai mata air. Ketika dia memancar sebagai mata air, ada perusahaan yang sudah mengkaplingnya, masukkan air itu ke dalam botol, botol itu kemudian didistribusikan, entah sudah lewat berapa tangan, entah sudah menjadi jalan rezeki bagi berapa orang. Akhirnya botol minuman itu sampai ke depan kita, kita hanya membukanya kemudian meminumnya, tanpa kita sadari betapa dahsyatnya perjalanan air itu sebagai rezeki dari Allah untuk sampai kepada kita. Demikian pula bagaimana dalam sepiring makanan kita. Dari manakah nasinya? Petani mana yang menanamnya? Betapa jauhnya dia, mungkin dari Vietnam, Nun di sana, dibesarkan oleh petani, dirawat, dipupuk, disiangi, sampai kemudian dipanen, lalu dijemur gabahnya, digiling menjadi beras, dimasukkan ke dalam karung, ya diangkut pakai truk, dibawa ke pelabuhan, dibongkar muat, kemudian dibawa dengan kapal berhari-hari lamanya sampai ke Tanjung Priok, dibongkar muat lagi gitu ya. Kemudian dibawa ke truk-truk, entah sudah lewat berapa tangan, menjadi jalan rezeki berapa orang, dia sampai ke periuk nasi kita, dia sampai ke magic jar di rumah kita, dia sampai ke magic comb yang kemudian kita tinggal sendok dari dalamnya. Betapa jauh perjalanan dari butir-butir beras itu untuk sampai kepada kita. Belum lagi lauknya, apakah itu ikannya, apakah itu ayamnya, apakah itu daging sapinya, daging kambingnya, dari mana? Ya, ternak-ternak itu hidup, makan, tinggal, ya, sampai kepada kita. Belum lagi garamnya yang mungkin juga ditambang di pesisir Madura atau bahkan kemudian ditambak di wilayah negeri-negeri yang jauh. Ini semua menyadarkan kita betapa luar biasanya Allah mengatur semua rezeki kita itu untuk sampai kepada kita. Dan itu baru rezeki yang sifatnya sangat dasar, sangat material, sangat fisik berupa makanan. Tentu keliru menganggap rezeki hanyalah makanan. Tentu juga keliru menganggap rezeki hanyalah gaji. Tentu juga keliru menganggap rezeki hanyalah materi. Itu semua boleh jadi bagian dari rezeki, tapi juga bisa juga bukan rezeki kita, melainkan rezeki orang lain, rezeki sesama yang Allah titipkan jalannya melalui diri kita. Pada suatu kali ketika saya masih mondok, pada sekitar tahun 96, 97 ya, di pesantren Allahyarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, guru kami, junjungan kami satu ketika menepuk pundak dan mengatakan, Salim, besok gede nggak usah jadi pegawai negeri ya. Kenapa Kiai? Karena pegawai negeri itu rezekinya bisa diduga. Sementara orang bertakwa itu dikaruniai Allah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Pada waktu itu, bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, ya, kakek saya dari pihak ibu juga pegawai negeri. Waduh, apakah salah ini? Kemudian saya merenung panjang dan akhirnya saya pada kesimpulan yang dimaksud Kiai bukanlah tidak boleh menjadi pegawai negeri yang gajinya bisa diduga. Bukan tidak boleh menjadi pegawai perusahaan, apalagi BUMN dan swasta yang take home pay-nya jelas. Bukan itu yang dilarang. Tetapi janganlah kamu mengira
bahwa satu-satunya rizki adalah gaji. Ada begitu banyak rizki di luar gaji yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dari berbagai arah, dari berbagai jalan, dalam berbagai bentuk. Ya, adanya kesehatan bagi kita, adanya ketentraman hati, adanya ketenangan berpikir, adanya sahabat-sahabat yang saleh, adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya anak-anak yang qurratu a'yun, ya rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, ya dan berbagai-bagai yang sangat banyak. Itu juga adalah rizki bagi kita. Sebaliknya pula, tidak semua yang menjadi gaji kita itu adalah rizki bagi kita. Saya sering menceritakan kisah ini untuk menjadi motivasi. Pada suatu hari di tahun 2008, saya ingat, saya ketepatan qadarullah tidak kebagian kursi kelas ekonomi di suatu penerbangan. Maka alhamdulillah mendapat kesempatan naik pun di kelas bisnis waktu itu. Duduk di kelas bisnis, di sebelah saya ada seorang bapak di usia 50-an akhir. Di kelas bisnis pada masa itu masih maskapai full service, sehingga tiap beberapa menit sekali ditawari mau minum apa, mau makan apa, disajikan berbagai macam snack dengan makanan-makanan yang saamploan. Ya, satu suapan yang sangat nikmat, yang kemudian saya sebagai orang desa, ya orang Udik itu tahunya ya enak sama enak banget, semua saya nikmati dengan penuh gusto, kata orang Jawa, dengan penuh ya hasrat dan penuh rasa nikmat sambil bersyukur kepada Allah. Di sebelah saya bapak-bapak yang berusia 50-an akhir itu memandang saya yang asyik makan dengan memegangi gelas berisi air putih, dan tatapannya kepada saya adalah tatapan orang Senewen. Saya kemudian bertanya kepada beliau sebagian dari sopan santun, "Bapak, monggo dar, mari Pak makan." Kok Bapak tidak makan? Lalu beliau mengatakan, "Nasib pedek, dulu waktu muda pengen makan macam-macam, duitnya belum ada. Sekarang duitnya ada, nah apa-apa ndak boleh sama dokter. Mau makan gurih, kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak hipertensinya. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan Pak asam uratnya." Kata beliau. Waduh, saya kemudian berbincang-bincang akrab dengan beliau, ngobrol. Akhirnya kemudian saya tahu beliau ternyata direktur utama sebuah BUMN pada waktu itu. Ya kalau ditaksir gaji beliau mungkin 200-an juta per bulan ya. Ngobrol. Ya, saya membayangkan ada gaji 200 juta per bulan tapi nggak boleh makan asin, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan kacang. Itu tentu berarti tidak semua yang menjadi gaji kita itu jadi rezeki bagi kita. Makanan yang mahal, racikan chef ternama, bisa dibeli, bisa dibayar. Tetapi nikmatnya makan itu Allah yang membagi, gitu ya, karena Allah yang memberi rezeki. Di Perancis, di Paris ada chef Dudonyong dulu yang terkenal ya. Kalau mau makan raciannya harus inden ya, pesan tempat dulu beberapa bulan sebelumnya, kemudian mematuhi jadwal dari reservasi tersebut. Ketika hari datang, ya dimasakkan oleh chefnya, dilayani oleh chefnya Michelin bintang 3 plus gitu ya. Kemudian kita kalau duduk di situ, apakah akan ada jaminan bahwa semua masakannya pasti enak? Ya, sangat mudah Allah mencabut nikmat makan saat itu. Ya dari sariawan yang muncul, atau sakit gigi yang kambuh, atau kemudian ya kondisi lagi perut bermasalah, ya lagi habis jet lag, gitu, dan lain sebagainya. Tentu mudah sekali bagi Allah untuk mencabut nikmat. Jadi makanan yang mahal, ya racikan chef ternama, bisa dibeli, bisa dibayar.
tapi nikmatnya makan itu Allah yang membagi. Petani yang di Gunung Kidul, di pedalaman, mencangkul dari jam 7 sampai jam 10, jam 10 istrinya datang, lalu ya membawakan satu cerek berisi teh panas, wangi, sepet, legi, kental, ditambah nasi ketan, ditaburi parutan kelapa. Dalam keadaan sehat, sehabis bekerja, wah tentu jauh lebih nikmat rasanya. Itulah Allah membagi-bagi nikmatnya rezeki. Hotel yang mahal, bintangnya 7, misalnya begitu, bukan cuma bintang 5. Bintang 7 itu kan punya obat sakit kepala gitu ya. Tapi ada Burj Al Arab di Dubai, salah satu ya tenan hotel di situ mengklaim bintang 7 ya dengan servisnya semalam 350 juta ya. Apakah mungkin kita pasti nyenyak di situ? Ya, itu juga spring bed termahal, kamar yang paling mewah bisa dibeli, bisa dibayar, tetapi nikmatnya tidur itu Allah yang bagi-bagi. Tidur di situ kalau saya ya nggak nyenyak karena mikir bayarnya. Kalaupun digratiskan kan juga mikir lebih baik dikasih mentahnya. Tetapi ketika ada seorang anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, ya dia kelelahan menemani orang tuanya. Memulung sampah ternyata luar biasa. Bisa tidur dengan sangat nyenyak. Jadi nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi. Jadi kembali ke cerita Bapak di pesawat tadi, ya, saya akhirnya kemudian memberanikan diri untuk menggoda beliau, bercanda-canda supaya akrab. Dah ya loh Bapak ini, ya gajinya segitu besar, ya pekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, kerontang. Sampai nanti Bapak umur 60 tahun, katakanlah pensiun, harta di deposito sudah numpuk 20 triliun. Gitu. Oh amin deh, amin kata beliau. Terus tapi besok paginya Bapak wafat. Kok doanya jelek tadi? Enggak doa Pak, cuma umpamanya besok paginya Bapak wafat. Nah terus itu 20 triliun yang Bapak kumpulkan dengan kerja keras, banting tulang, memeras keringat itu rezekinya siapa Pak? Kata beliau, oh rezeki anak-anak saya tadi, ahli waris saya. Boleh jadi, tapi tidak selalu. Allah sangat berkuasa dan mudah baginya untuk mengatur supaya bahkan rezeki atau harta yang Bapak kumpulkan itu mengalir ke tempat-tempat lain yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz tanpa Bapak sadari, tanpa Bapak inginkan. Wah, iya ya Dik ya. Makanya Pak, kalau begitu punya harta itu jangan ditinggal di dunia. Punya kekayaan itu jangan ditinggal di dunia, tetapi bawalah mati, bawalah sampai ke akhirat. Wah, kok beda ini sama ajaran ustadz-ustadz lain yang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, ya kekayaan tidak bisa dibawa mati. Oh, menurut saya bisa Pak dibawa mati. Caranya adalah dengan dititip-titipkan. Titip anak yatim, titip fakir miskin, titip yang bangun masjid, titip yang bangun sekolah, merintis panti asuhan, titip yang membeasiswai santri-santri penghafal Quran, membeasiswai anak-anak tidak mampu, ya, berbagai amalan, berbagai wakaf, sedekah jariah dan lain sebagainya. Oh, infak deh. Iya, loh, itu bukannya ngasih. Nggak usah ngasih, Pak. Titip saja. Cukup titip, tidak perlu dikasihkan. Yang penting dititipkan. Apa bedanya, Dek? Kalau dititipkan, nanti di sisi Allah bisa ditagih lagi. Oh gitu, kalau nggak berani nanti nagihnya. Oh saya temani. Kan saya yang menghimbau Bapak untuk beramal soleh. Tentu saya kecipratan pahalanya nanti di akhirat. Kalau Bapak tidak berani, kita tagih bareng. Lipat 10 kali, lipat 700 kali, lipat sampai tak terhingga di sisi Allah. Itulah rizki Bapak yang sejati. Oh ya Dek, mulai sekarang saya akan ikut beramal. Nah ini ya sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika beliau bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang disebut harta olehnya itu selain makanan yang dimakan habis, pakaian yang dipakai usang, dan apa yang dinafkahkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah, didermakan di jalan Allah, itulah yang akan kekal. Itulah yang akan tetap abadi dan bahkan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
itulah rizkinya yang sejati, itulah hartanya yang sejati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita mendapati satu pemahaman penting bahwa rezeki itu jaminannya Allah, rezeki itu soal rasa dan Allah yang membagikan kepada kita. Tidak semua gaji kita itu menjadi rezeki bagi kita, tapi banyak yang menjadi rezeki bagi orang lain. Dan rezeki kita bukan hanya apa yang tertera di angka-angka gaji kita, ya di angka-angka tabungan kita, di angka-angka uang kita, melainkan rezeki itu sangat luas dalam berbagai bentuknya. Saya sering mengilustrasikan, maka orang itu bekerja di dalam kehidupan dunia ini, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau dia ibadah, maka itqan, dia tekuni sampai ahli dalam bidangnya. Bapak-bapak yang memiliki keahlian dalam satu bidang, dalam satu spesialisasi, tekuni sampai keahlian yang utama, karena itulah yang mengundang cintanya Allah. Karena Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sesuai tugasnya, lalu dia itqan di dalamnya. Dia profesional, dia sesuai job description, dia sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani, dia sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Dia sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan kepadanya. Dikerjakan dengan keahlian yang serius, dengan profesionalisme yang sangat baik. Ini itqan. Seorang mukmin itu itqan. Yang kedua, seorang mukmin itu ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan dalam berbagai perkara. Ketika kemudian menyembelih misalnya, seorang mukmin itu ihsan. Bukan cuma dia menajamkan pisaunya setajam-tajamnya agar tidak menyakiti hewan kurbannya misalnya, tetapi dia wal yafrah dzabihatahu, dia senang-senangkan hewan tersebut supaya kemudian tidak ketakutan, ya, supaya tidak kemudian tertekan, tidak stres ketika menuju saat untuk disembelih sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara lain, ihsan itu juga berarti diberikan padanya nilai tambah. Jadi kalau saya profesi misalnya seorang penulis buku, nilai tambah yang saya berikan kepada perusahaan dan kepada para pembaca buku saya, added value-nya adalah saya bukan hanya bisa menulis, tetapi bisa bicara di media sosial untuk mempresentasikan karya-karya saya. Ini namanya added value. Bukan cuma menulis yang sekali menulis selesai bersembunyi di balik meja, tidak. Tetapi ternyata bisa bermedsos, bisa menyampaikan gagasan-gagasan secara lisan dengan baik. Itu contoh added value, ihsan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa punya added value. Di Jogja itu dulu ada terkenal seorang dokter yang memiliki added value. Ketika dokter-dokter lain yang berpraktek umum pasiennya sangat jarang, sangat sedikit, dokter ini pasiennya dari ba'da maghrib di rumahnya, ya, belum yang di rumah sakit, yang di rumah sakit dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh, menjelang dini hari. Ini sangat larisnya dokter ini, sangat kemudian ramainya orang datang karena dia punya akhlak yang baik, senyumnya selalu mengembang, bisa jadi tempat curhat yang baik, ya. Ketika kemudian menanyakan kabar dan lain sebagainya, memberikan advis-advis yang sangat-sangat mudah diaplikasikan dan sangat berharga. Maka dokter ini dicintai karena dia ihsan, dan dokter ini sampai-sampai dikatakan karena sifat ihsan yang ada pada dirinya, bahkan orang yang tidak sakit pun kepengen sakit supaya bisa bertemu dengan dokter tersebut. Ini tentu menjadi gambaran betapa luar biasanya sifat ihsan, adanya added value yang ada pada pekerjaannya, profesinya sebagai seorang dokter. Yang ketiga, ikhlas. Seorang mukmin itu dalam bekerja menjemput rezeki, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ya lebih seharusnya. Jadi ada orang yang salah memahami ikhlas, seakan kalau ikhlas itu ya sekedarnya, ala kadarnya, ya bahkan minimalis gitu ya. Padahal yang namanya ikhlas itu kita bukan cuma diawasi oleh supervisor kita, bukan cuma diawasi oleh manajer kita, direktur kita, inspektorat kita, bukan, tetapi kita merasa langsung dilihat, didengar, disimak, atau bahkan kita mampu melihat Allah, ya, menyaksikan amalan kita, menyaksikan pekerjaan kita.
Jadi kita bekerja dengan tingkat keseriusan tertinggi karena kita yakin kita lakukan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan semuanya untuk mendapatkan balasan terbaik, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saya sering mengilustrasikan bahwa rezeki tidak hanya materi, sehingga kemudian kalau ada orang bekerja, meskipun pekerjaannya hanya menyapu jalan, tetapi dia bekerja dengan Masya Allah. Setiap kali menyapu dia niatkan, ya Allah, saya sapu, jangan sampai ada orang kepleset kulit pisang di sini. Ya Allah, saya sapu, jangan sampai ada orang kesandung ya ranting-ranting yang ada di sini. Ya Allah, saya sapu, saya bersihkan supaya tempat ini kalau indah bersih, orang-orang kemudian bahagia. Saya sapu tempat ini supaya kalau orang lewat di sini, mereka kemudian memuji Engkau, alhamdulillah. Saya sapu tempat ini supaya menginspirasi orang untuk tetap hidup bersih, tidak buang sampah sembarangan dan tidak menyebabkan banjir. Nah, itu omongan-omongan dalam hatinya seperti itu. Sehingga orang ini meskipun pekerjaannya hanya menyapu, tapi niat yang semacam ini sangat mahal di sisi Allah, sangat penuh dengan nilai-nilai pahala dan kebaikan. Sehingga ketika dia lakukan itu, ya, saya sering memberi ilustrasi, orang kalau mengerjakan sesuatu, nilainya bisa dibayar 1 miliar, terus dia punya cuma mengambil secara materi 10 juta per bulan. Sebenarnya dibayar 1 miliar, tapi cuma mengambil 10 juta per bulan. Maka dia sedang menabung 990 juta kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan Allah wujudkan, Allah bayarkan dalam istri yang solihah, anak-anak yang solihin dan solihat, gitu ya. Ya, keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, qurratu a'yun, semua tetangga yang baik-baik, solihin dan solihat. Kemudian dia punya kehormatan di tengah masyarakat, memiliki ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dia keluarganya ya kompak dan kemudian dengan masyarakat terhormat, dia diberi kemampuan untuk beribadah, bisa sholat berjamaah, bisa berpuasa, bisa bersedekah, bisa berhaji atau berumroh, bisa memenuhi semua hal yang menjadi kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu karena tadi dia niat ya 1 miliar nilai niatnya, cuma dapat 10 juta secara materi, lebihnya pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau 1 miliar, padahal yang namanya ikhlas itu tentu nilainya tidak terhingga. Sebaliknya kalau seseorang hanya bekerja itu dengan kelayakan dibayar itu ya 500.000 per bulan ya karena nggak niat, ya dikerjakan sambil bercanda, tidak serius, ya bahkan diselingi dengan hal-hal yang sia-sia, datang ke kantor jam 8 sampai 10 hanya bercanda-canda, baca koran, jam 10 sampai jam 12 ngopi-ngopi, sambil gosip, ya jam 1 sampai jam 2 keluar, makan siang, ya jam 2 balik ke kantor sampai jam 4 tekun depan komputer, tapi main soliter, ya lawas banget. Kemudian dia mengambil gaji katakanlah 20 juta per bulan. Dia sementara hanya diberi kelayakan, sebenarnya nilai kelayakannya dibayar 500.000, 19.500.000 itu juga pasti akan ditagih sama Allah dalam berbagai bentuknya. Ya anak yang nakal, istri yang tidak ridha, ya istri yang pemarah, ya rumah tangga yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, ya masyarakat di sekitar yang bermasalah, dan berbagai-bagai lainnya yang tentunya akan membuatnya pusing 7 keliling, membuatnya susah, dan itu mengurangi nilai-nilai kebaikan dan kehormatannya dalam kehidupan di dunia. Jadi inilah hakikatnya rezeki kita yang tidak hanya soal gaji, soal materi, tapi soal ibadah kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar kita, sementara rezeki itu adalah jaminan dari sisinya. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.